Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat pada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat insyaallah. Amin. Jadi siang hari kita sedang berada di makam Syekh Burhanuddin. Ulakan itu Pariaman. di Pariaman. Ulakan Pariaman. Jadi ini adalah ulama besar Minangkabau. Dulu menurut sejarah yang pernah kita baca, Syekh Burhanuddin ini dulu lama belajar di Aceh, yaitu dengan Syekh Abdurrauf Singkil. Jadi Syekh Abdurrauf Singkil itu pernah dulu lama belajar di Madinah dengan Syekh Al-Qushashi ya Pak. Syekh Qushashi. Itulah sejarah singkatnya. Dulu pernah belajar di Aceh. Jadi awaknya bertanya juga Pak, tahun berapakah Syekh Burhanuddin lahir, tahun berapa wafatnya, dan apa sajakah yang disebarkan oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan selama hidupnya. Tapi kalau menurut keterangan mengenai dari hari wafatnya dan hari umur wafatnya, pada wafatnya 1111 Hijriah, bersamaan kalau nggak salah Masehi 1690. Jadi beliau ini wafatnya berumur 85 tahun. Kurang berarti kira 1605 begitulah kira lahirnya, lebih kurang. Jadi beliau ini waktu itu kalau mendapat hidayah pertama dari Syekh Madinah namanya. Syekh Madinah. Itu orang di Madinah yang mencari seorang murid di dalam hutan belantara. Bertemulah beliau ini sebagai seorang pengembala ternak. Bertemu dalam hutan belantara. Dan dipanggillah, diajaknya untuk menjadi muridnya begitu. Alhamdulillah beliau ini mau dan tertarik. Sudah itu diajarkanlah secara keislaman. Sudah itu nggak berapa lama dianjurkanlah beliau ini belajar ke Aceh. Iya Pak. Kepada Syekh Abdurrauf Singkil. Iya. Jadi beliau itu lebih kurang di waktu belajar, waktu kecil itu namanya si Kanun dari ibunya. Si Kanun ya Pak. Jadi saya sudah belajar dengan seorang syekh dari Madinah, seorang musafir yang membawa Islam itu. Mencari seorang murid, bertemu beliau sebagai muridnya. Karena dia itu luar biasa, dan hakiunya luar biasa, buta huruf, dalam sejarahnya buta huruf. Iya Pak. Jadi beliau ini yang kajian itu melekat di hatinya, di pemikirannya sekalian. Sudah itu dianjurkan beliau ini belajar ke Aceh. Ke Aceh Pak. Ke Aceh pada Syekh Abdurrauf Singkil. Selama di tangan beliau dikasihlah gelar beliau si Pono. Si Pono. Pakai Pono. Tapi Pono itu bukan nama aslinya Pak. Bukan nama asli. Bukan nama asli. Panggilan dari pertama dari ibunya si Kanun. Si Kanun. Kanun. Siapa itu? Karena belajar beliau pakai sempurna, itu artinya arti sempurna begitu. Jadi dianjurkan ke Aceh. Di Aceh pun selama di Aceh beliau ini tidak ada meminta pulang untuk balik ke Minangkabau. Sebelum perintah guru untuk pulang dia tidak pernah meminta pulang. Namanya lebih kurang di situ dalam sejarahnya 23 tahun di Aceh. Jadi beliau ini sudah kembali sampai di situ kasih gelar dia Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin. Jadi apa tarekat yang diamalkan oleh Syekh Burhanuddin Pak? Beliau ini membawakan ajaran tarekat Satariyah. Apa saja amalannya Pak? Ini sama sekali itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam amalan tarekatnya itu Pak, zikirnya apa saja? La ilaha illallah atau ada yang lain? La ilaha illallah itu sama jo NU selalu membawakan itu sama. Biasanya berapa banyak Pak dalam sehari semalam? Zikir. Amalan itu. Kalau amalan itu saya sudah sholat aja setiap waktu. Setiap waktu. Sebanyak-banyaknya. Setiap waktu. Itu saya selesai itu disambut dengan doa. Kalau haul syekh Pak, setiap hari apa aja diadakan? Kalau haul syekh ini pada
karena beliau ini wafatnya 10 Safar hari Rabu 1111 Hijriah. Jadi hari haulnya itu pada hari Rabu di bulan Safar. Di bulan Safar. Itu namanya Basapa Gadang. Itu Basapa Gadang. Jadi kalau besok, kalau yang di tahun ini kalau nggak salah di tanggal 13 di bulan Agustus. Oh, di bulan Agustus. 13. Jadi di Siko Pak nggak ada pakai suluk ya? Kalau jemaah tarekat. Nah, itu beliau itu dapat ajaran dari Sulu itu kan artinya mau anulah, karena itu ajaran dari tarekat Naksabandi. Naksabandi ya. Nah, kalau beliau ini Satariyah, cuman itu sholat 40 hari 40 malam tepat waktu. Tepat waktu itu amalannya. Sembahyang 40 namanya kan. Bilo di kerajaan tuh Pak. Itu setiap hari ada 3 jemaah juga. Surau ada 100 orang lebih. Jadi sholat tuh nak boleh telat selama 40 malam. Iya, tepat waktu. Tepat waktu. Memangnya ajaran beliau itu supaya dibiasakan untuk sholat berjamaah begitu berkemungkinan. Iya. Berarti sebelum azan awak lah di surau ya Pak? Iya, dari surau. Jadi apa karomah Syekh Burhanuddin yang Bapak ketahui? Terutama yang nyatanya sampai kini masih ada jejaknya. Macam buat ternak yang punya maling orang. Di bawah contohnya ditandai di dalam hutan tuh jejak kerbau tadi kok menyimpang. Habis itu diikuti sampai ke pinggir sungai. Nah, jadi kalau memangnya kalau dikembalikan orang, kalau mau punya akan keruh lah jejak kerbau ini menyeberang sampai ke hilir. Sampai kini masih keruh, sampai kini. Oh, masih keruh Pak? Masih keruh bekas jejak kerbau itu. Di mana Pak? Di Batang Tepaki ini. Di samping itu Pak? Di Batang Tepaki agak jauh ini, ada kira berapa kilo itu. Jadi keromahnya lagi seperti waktu zaman pemberontak itu mortir jatuh sini ada 2 nyangkut di pohon ketapang, enggak meletus. Nak meletus Pak? Enggak. Pas zaman pemberontak sudah aman, diambil oleh tentara setempat, dibuang ke laut, ke air, malah dibuang pecah. Iya. Aja. Tiba sampai yang keras enggak pecah di pohon kayu itu. Iya. Satu lagi baru ini kan baru 7 tahun ini dibangun nih. Orang kontraktor itu kan memandang dari segi pembangunan itu pakai drone ya. Pasang kamera pas di atas ini enggak lensa, dari makan lensa. Dia geser kira 30 cm nampak sampai ke pinggir laut. Masya Allah. Itulah karomah Syekh Burhanuddin ya Pak? Ya, banyak yang lain lagi. Iya. Jadi sekianlah biografi tentang Syekh Burhanuddin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.